Ada pejabat yang tidak selamat. Ada apa enggak? Lo kata ada bupati yang tidak selamat. Tangkep KPK. Ada jenderal yang tidak selamat. Wonten apa mboten? Wonten. Apa maneh melati loro. Ijen Pak Dandim. Letkol kok. Ijen Pak Dandim. Saya dulu pernah punya cita-cita jadi tentara. Karena saya itu kalau ngelihat tentara pakai baju seragam itu gagah, ganteng-ganteng rata-rata, pengen banget. Tapi sama bapak saya dibentak-bentak, dilarang, dipaksa mondok di pesantren. Dulu saya sedih karena keinginan saya tidak tercapai. Tapi sekarang saya bersyukur, alhamdulillah. Andaikan saya jadi tentara mentok kapten, ketemu Dandim saya harus siap dan. Sekarang walaupun enggak jadi tentara, saya bisa nasihati letkol. Nah gitu. Izin. Bana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ulama anal ajilla wa masyayikhana al a'izza, para alim alimah, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Wabil akhos Fadilatil Mukarram Simbah Kiai Haji Fathur Rahman, Simbah Kiai Haji Supar Zainuddin, Simbah Kiai Haji Rohati, Simbah Kiai Haji Ahmad Fauzan, Fadilatil Habib Farid Al-Munawwar, bersama Al-Muqarrabin, juga para kiai dan bunyai lain yang tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.
yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Bupati Kabupaten Semarang, beliau Bapak Haji Ngesti Nugraha bersama Ibu Ketua Cabang Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang, Ibu Hajah Penny Ngesti Nugraha. Saya hafal beliau berdua karena di tahun 2019 beliau berdua melaksanakan ibadah haji bareng dengan saya. Mudah-mudahan kedua beliau senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah, dikaruniai kekuatan zahiran wa batinan, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah, khususnya Pak Bupati untuk terus memimpin Kabupaten Semarang menuju Semarang yang lebih maju, lebih makmur, sejahtera, menuju Semarang yang gemah ripah loh jinawi, panjang apunjung, pasir awukir, murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur, toto titi tentrem kerto raharjo, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ibu Wakil Bupati, Ibu Nyai Hajah Nur Arifah bersama Bapak, belum kenal soalnya belum pernah nyangoni. Forkopimda Kabupaten Semarang, ada Pak Sekda, kemudian Pak Dandim yang ganteng, yang keren, yang gagah. Ya Pak Dandim, mohon izin, tidak kelihatan, belum tahu namanya, belum pernah terima amplop. Saya kenal Dandim-Dandim itu biasanya dari amplop yang saya terima. Ibu Kapolres Semarang, Ajun Komisaris Besar Polisi Ratna Qurratul Aini, tahu soalnya perempuan, SIK SH, mudah-mudahan makin sukses dalam karir, mudah-mudahan di bawah komando beliau wilayah hukum Polres Semarang makin kondusif, aman, terkendali. Ada Pak Kajari, kemudian Kepala Pengadilan Negeri, ada juga siapa tadi yang nemui saya ya, pokoknya yang nggak nemui ya nggak saya sebut, para Kepala OPD yang hadir, ada saudara saya Mas Bagus, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Saya hafal karena teman ngopi saya haji 2 tahun berturut-turut, dan saya juga ikut merekom beliau untuk menjadi Kakan Kemenak Kabupaten Semarang. Tapi sampai sekarang belum dapat fee. Seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang yang saya hormati, jajaran panitia dibantu tim keamanan dari TNI, Polri, Satlinmas, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan seluruh jamaah dalam rangka hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-504. Pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses Dirgahayu Kabupaten Semarang yang ke-504. Mudah-mudahan ke depan Semarang makin maslahah, manfaah, dan barokah. Terutama Pak Bupati didampingi oleh para, kalau dibilang pembantu kok koyo buruh, didampingi oleh para pegawai yang selalu membersamai beliau di pemerintahan Kabupaten Semarang. Semoga benar-benar bisa menjadi pemimpin dan pejabat yang adil dan amanah. Karena menjadi pemimpin pejabat itu berat sekali, tanggung jawabnya dunia akhirat.
Kalau menurut petunjuk ayat Al-Quran, pejabat pemimpin itu Al-Malik. Syaratnya harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Pemimpin itu satu harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya, bersih, tidak cacat hukum. Alhamdulillah sampai malam ini saya belum pernah mendengar Pak Ngesti Nugraha tersangkut kasus hukum. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Assalam. Pemimpin pejabat itu harus menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya, jangan hanya memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, Al-Mu'min, harus mempunyai iman yang kuat. Karena kalau pemimpin pejabat nggak punya iman, nanti jadinya kayak Raja Fir'aun. Kenapa orang berbuat dosa? Karena imannya lagi hilang. Andaikan iman masih ada, nggak mungkin berbuat dosa. Maka belum pernah terjadi copet mau ngerampas tas sambil baca Bismillahi Allahu Akbar. Nggak ada. Pejabat mau korupsi kok istighosah dulu, nggak ada. Mohon izin para pejabat, kalau membicarakan korupsi yang saya sebut selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat. Yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada kesempatannya. Kenapa orang kok sampai mabuk, minum minuman keras? Ya karena imannya lagi hilang. Andaikan imannya masih lekat, nggak mungkin dia mabuk, nggak mungkin minum minuman keras. Makanya nggak ada orang mau minum minuman keras istighosah dulu, itu nggak ada. Kenapa orang berbuat zina? Ya karena imannya lagi hilang. Andai imannya masih ada, nggak mungkin berbuat zina. Nggak ada ceritanya orang mau berzina kok tawasul dulu. Di SK sana itu, saudari Lonte yang terhormat, sebelum kita melakukan proses perpetingkringan ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan petingkringan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya cangkeme ditungkai malaikat. Maka harus Al-Mu'min, mempunyai iman. Berikutnya Al-Muhaimin. Pemimpin pejabat itu harus dapat dipercaya. Tidak boleh berkhianat. Harus bisa merealisasikan janji-janji kampanye. Mudah-mudahan beliau berdua, Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati ini mampu menahkodai seluruh pejabat-pejabat di Pemkab Semarang ini untuk mewujudkan masyarakat Semarang yang lebih makmur, lebih sejahtera. Amin Allahumma. Berikutnya Al-Aziz. Pemimpin itu harus mendapatkan dukungan kuat dari mayoritas masyarakat. Alhamdulillah 80,26% suara itu bukan hal yang mudah didapat oleh seorang kepala daerah di negeri ini. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Sudah dicontohkan oleh para nabi, ada sifat wajibnya sebagai pemimpin umat, itu harus sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tablek itu aspiratif dan transparan, fatonah itu cerdas. Mohon maaf, sekarang nyari pemimpin dan pejabat yang mempunyai 4 sifat ini susah banget. Sidik susah dicari karena sidik minggat nggak pulang-pulang. Maka nyari pejabat yang benar-benar mempunyai sifat sidik susah karena sidiknya minggat. Lah sidik minggatnya nggak mau sendirian, dia bawa pacar namanya amanah. Jadi amanah itu pacarnya sidik, katut minggat.
Sekarang pejabat yang punya amanah ya susah, wong amanahnya katut sidik minggat. Tablek sudah banyak dipakai di berbagai acara, tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar, sehingga pemimpin dan pejabat tidak kebagian tablek. Tinggal satu fatonah jadi TKW ke luar negeri. Izin Pak Bupati, beliau teman ngopi saya selama kurang lebih 26 hari di Mekah dan Madinah. Maka saya berpesan, Bapak kalau memilih pegawai-pegawai pembantu Bapak di pemerintahan harus betul-betul selektif. Setelah dikasih jabatan, dapat SK, kemudian sumpah jabatan. Jangan lupa setelah proses itu dilalui, diajak untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pejabat dan pegawai yang baik. Doanya seperti apa? Doanya adalah nawaitu sauma ghadin. Lah habis dilantik dapat SK sumpah jabatan kok doanya nawaitu sauma ghadin. Ya, siap jadi pejabat harus siap puasa. Harus siap puasa, harus mampu menahan diri dari nafsu-nafsu serakah. Apa enggak boleh makan sate? Boleh, tapi nanti setelah maghrib. Apa enggak boleh makan rawon? Boleh, tapi nanti setelah maghrib. Pejabat itu apa enggak boleh dapat gaji besar? Boleh, tapi nanti setelah perekonomian terangkat. Apa enggak boleh menerima tunjangan besar? Boleh, tapi nanti setelah rakyatnya sejahtera. Apa enggak boleh mendapatkan fasilitas rumah dinas yang mewah, mobil dinas yang bagus? Boleh, tapi nanti kalau seluruh rakyatnya sudah sejahtera. Jangan perekonomian masih kembang kempis, rakyat nafasnya masih Senin Kemis, pejabatnya yang kelimis-kelimis. Akhirnya rakyat jadi pengemis. Para jamaah, saudaraku warga Semarang, saya menyampaikan hal ini resikonya berat. Tapi saya sudah siap. Enggak diundang lagi di Kabupaten Semarang, saya nyari kabupaten yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Kita dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah kita terus berikhtiar maksimal agar setiap amal ibadah yang kita lakukan didasari dengan keikhlasan, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita. Amino. Amin ngenteni dikongkon. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni semua dosa kita, menyelamatkan kita dari bencana, musibah dan malapetaka dunia, menyelamatkan kita dari fitnah dan azab kubur, membebaskan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita menjadi ahli surga. Dalam kesempatan yang terbatas ini, izin saya nanti ceramahnya kurang lebih 25 menit. Yang enggak ikut nyumbang, enggak usah cerewet. Wong buka Polres yang mau nambahi saja diem kok. Izin Ibu, NRP-nya berapa nanti setorkan ke saya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada warga masyarakat Kabupaten Semarang, saudaraku semua, agar selalu mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 6 hal yang harus kita raih.
Dan 6 hal ini adalah harapan asasi setiap manusia muslim muslimah. Saya sering sebut sebagai 6 harapan asasi manusia muslim muslimah agar hidupnya benar-benar bermakna. Mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Kabupaten Semarang bisa meraih 6 harapan asasi ini dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Yang keempat, hidup itu harus manfaat. Yang kelima, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses dunia akhirat. 6 harapan asasi yang akhirannya at semua. Bikin rangkaian kata-kata seperti ini nggak gampang. Makanya yo larang. Loh, kata-katanya itu loh yang larang. Coba diperhatikan. 6 harapan asasi. 1, selamat. 2, sehat. 3, nikmat. 4, manfaat. 5, terhormat. 6, sukses dunia akhirat. Tepuk tangan dong. Ngono. Ini saya uraikan ringkes-ringkes saja. Tolong diperhatikan, terutama ibu-ibu jangan terpesona memandang saya. Tapi perhatikan kata-kata saya. Pertama, hidup itu harus Astaghfirullahaladzim. Udah saya ulang 2 kali loh masih lupa. Ternyata ibu-ibu Semarang ini cantik-cantik cuma agak on. Lah masa udah diulang 2 kali loh kok gak inget. Pertama, hidup itu harus selamat. Makanya ini tadi Pak Bupati selamat. Supaya seluruh warga Kabupaten Semarang selamat. Siapa sih yang ingin celaka? Enggak ada, semua kita pengen selamat. Betul? Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun kita pengen selamat. Di rumah kita pengen selamat. Ayo nyaut, di rumah kita pengen, dalam perjalanan pengen, di tempat kerja pengen, lagi tidur pengen, kalau nggak selamat nggak bisa bangun, lagi makan pengen, makan kalau nggak selamat gawat, iso kontal sak sendok-sendoke. Maaf, bahkan lagi di toilet berjuang itu petentengan, kita juga pengen selamat. Coba lagi BAB, bahasa Inggrisnya the singing, kalau nggak selamat brodol sak usus-ususnya. Semua kita pengen selamat. Maka agama memerintahkan ifsya'us salam, menyebarkan keselamatan. Kalau kita berjumpa dengan saudara yang seakidah, diperintah untuk saling mendoakan selamat dengan mengucap dan menjawab salam. Betul? Ketemu saudara, assalamualaikum. Nah, saya mendoakan panjenengan semua agar selamat. Panjenengan semua mendoakan saya agar selamat. Dan ucapan selamat itu menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini luar biasa. Ketemu di waktu pagi, selamat pagi. Ketemunya waktu siang ya selamat. Ketemunya malam hari, selamat. Loh kayak ini. Kabupaten Semarang lagi ulang tahun, lagi hari jadi yo selamat ulang. Hari raya kayo selamat hari. Ayo toh sayang nyaut. Ada yang bepergian, selamat jalan. Pisahan naik, selamat tinggal. Ada yang ulang tahun, yo kasih ucapan selamat ulang. Memasuki tahun baru, kasih ucapan selamat tahun. Ada yang nikah, kasih ucapan selamat menempuh hidup. Ada yang sunatan, kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru.
Lah semua kita pengen selamat. Maka orang Jawa itu sampai punya anak laki-laki ono sing dijenake selamet. Yen Arab yo Abdus Salam, Salamun, Nur Salim. Kalau perempuan yo Salamah. Sekarang zamannya makin modern yo Salma, Silmi, Salum. Itu harapannya kan supaya selamat. Itu truk-truk di jalan raya itu banyak yang di bak-baknya itu di samping ada foto saya. Biasanya ditulisi utamakan selamat. Karena setiap orang pengen. Makanya orang Jawa punya tradisi selamatan. Saya napa saya? Saya napa saya? Saya penuh filosofi tadi udah dijelaskan. Kenapa tumpeng? Halo? Supaya tumuju pangeran. Tumpeng 5 waktu sing mempeng. Ojo ditinggalke. Sehari 5 kali, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Atasnya lancip menuju tauhid. Niku yen wong Jawa Timur leh mastani buceng. Leh nyebut sing kenceng. Lho iki implementasi ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Disimbolkan buceng, nyebute sing kenceng. Diwadahi godhong gedang jenenge takir niku saking tembung tazkir, pepeling. Lah bocah-bocah kuwi terus dipleset-plesetke, tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng. Buceng supaya mlebu kudu kenceng. Kok apa kuwi? Semua kita pengen selamat, betul? Tapi mohon maaf, ternyata tidak mudah loh untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak orang yang hidupnya tidak selamat. Banyak anak-anak laki-laki kita yang pergaulannya tidak selamat. Terpengaruh dengan narkoba, geng motor, pergaulan bebas, bocah lanang kayak tawuran, terus kayak rambutnya disemir abang ijo kuning kaya nyunggi sampah, kupingnya ditindik, dibolongi ombo, diseloboki cagak listrik, sekujur tubuh penuh tato, binatang semua digambar di tubuhnya ya kayak kebun binatang jalan. Geger gambare macan karo celeng. Lengen tengen kene bajul, lengen kiwa tekek. Dodo digambari kadal. Wetenge ula gowedhi madhep mengisor. Ndase ya nang ngisor kuwi, gole-gole ngono. Ada anak perempuan yang pergaulannya tidak selamat, akhirnya terkena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ada pejabat yang tidak selamat, ada apa enggak? Lo kata ada bupati yang tidak selamat, tangkep KPK. Ada jenderal yang tidak selamat. Wonten apa mboten? Wonten. Apa maneh melati loro. Ijen Pak Dandim. Letkol kok. Ijen Pak Dandim. Saya dulu pernah punya cita-cita jadi tentara. Karena saya itu kalau ngelihat tentara pakai baju seragam itu gagah,
ganteng-ganteng rata-rata, pengen banget. Tapi sama bapak saya dibentak-bentak, dilarang, dipaksa mondok di pesantren. Dulu saya sedih karena keinginan saya tidak tercapai. Tapi sekarang saya bersyukur, alhamdulillah. Andaikan saya jadi tentara mentok kapten, ketemu dandim saya harus siap dan. Sekarang walaupun enggak jadi tentara, saya bisa nasihati letkol. Maaf, ada anak-anak yang tidak selamat, ada orang tua yang tidak selamat, ada pejabat yang tidak selamat, ada ustadz yang tidak selamat. Lah karena selamat itu tidak mudah. Makanya kita harus selalu berikhtiar agar selamat. Di samping doa tentu saja. Perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Karena orang tidak selamat itu ya gara-gara perilakunya sendiri. Betul? Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Banyak orang yang tidak selamat ya gara-gara ucapannya sendiri. Betul? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Apa yang diucapkan oleh lesan kita itu sangat menentukan perlakuan apa yang kita terima. Kalau yang keluar dari lesan kita baik, ya kita akan dapat perlakuan baik. Kalau yang keluar dari lesan kita buruk, kita pun akan dapat perlakuan buruk. Coba ibu berdiri di tepi jalan, ada orang lewat, ucapkan yang baik, pasti ibu akan dapat perlakuan baik. Ada orang lewat, assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, assalamualaikum. Ada yang lewat lagi, assalamualaikum. Pasti ibu akan dapat perlakuan, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Atau mas, sampean berdiri di tepi jalan. Ada orang lewat, seret, kasih ucapan, picek. Ada yang lewat lagi, seret, double. Nggak sampai 5 menit, dijamin delosor sampean. Dan bahkan mohon maaf, yang keluar dari lesan kita ini adalah cerminan hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Lesan ini cendelanya hati para jamaah. Jadi apa yang keluar dari lesan kita itu cerminan hati kita. Kalau yang keluar dari lesan itu baik, itu cermin bahwa hati kita baik. Tapi kalau yang keluar dari lesan kita buruk, ya mohon maaf, mungkin cermin hati kita yang buruk. Contoh paling sederhana, misalnya panjenengan lagi bersin, ahim, yang dibaca apa? Ya Allah. Yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu cerminan hati yang baik. Isi hati panjenengan adalah alhamdulillah. Tapi enggak semua orang seperti itu. Kadang ada orang bersin itu yang disebutkan malah lumpia. Tahu. Berarti isi hatinya adalah departemen perbadokan. Satu, selamat. Ini harus kita ikhtiari. Yang kedua, hidup itu harus, Masya Allah, kalau jenengan tidak semangat, saya sebentar aja. Saya ini udah 4 hari belum pulang. Aku kesini itu demi kamu. Tapi kamu nyuekin aku. Katanya sayang sama aku. Semangat dong sayang. Ya wes lek gak gelem tak celuk sayang, ter kenter. Semangat toh. Anyel aku ngene iki kok. 2, hidup itu harus sehat. Siapa yang ingin sakit? Enggak ada. Makanya setelah ketemu, kita itu setiap ketemu saudara, ketemu siapapun, setelah saling mengucapkan salam, yang ditanyakan pertama kali pasti kabar tentang kesehatan. Betul?
Ngono mesti ku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Mesti ngono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabarnya jenengan? Sehat nggih? Mesti niku. Pertanyaan pertama itu. Saya kok belum pernah dengar ya ada orang ketemu saudara atau ketemu teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kering toh? Nggak ada. Mesti yang ditanyakan kabar tentang, yang ditanya juga gitu. Jawabnya, alhamdulillah sehat. Walaupun dia lagi sakit, itu jawabnya tetap alhamdulillah sehat. Padahal wajahnya tempelan koyok 24. Kun jawabnya ya alhamdulillah sehat. Kula dereng nate ngertos kok. Ana wong ketemu ditekoki, "Pripun kabare Bu, sehat?" "Sehat apane? Bar mencret ping 7 kok." Jawabannya pasti sehat. Kenapa? Karena setiap kita pengen, mau kurang banter, semua kita pengen. Wong sepuh mawon niku ditangleti, "Pripun kabare Mbah? Sehat nggih?" "Alhamdulillah Nak, sehat." Ning ya sehate wong tuwa. Lho ora padha sehate wong tuwa karo sehate wong nom. Nek wong nom iki sehate betul-betul prima. Makanya wong nom iki metu kemana-mana berani, tangan kosong, nggak bawa senjata apa-apa. Sehate tenanan. Nek wong tuwa metu sak metu kae cobi, notas isine apa? Oh, minyak kayu putih, minyak angin, balsem, PPO. Jadi untuk mempertahankan kesehatan wis butuh senjata. Loh ya, fresh care. Sadari berarti sudah tua. Halo? Persis. Saya dulu tuh pernah ngaji kayak gini. Jadi kanan kiri saya itu pejabat-pejabat. Saya belum mulai ceramah. Itu saya bersin. Itu kanan kiri saya itu langsung nanya, "Abah, flu ya?" "Iya kayaknya." "Iso bareng kok ngetokne minyak angin." Aku mikir, loh pejabat itu ternyata yang nggawa senjata ya ternyata. Contohnya iki. Loh iya kok. Orang kalau sudah sepuh itu untuk mempertahankan kesehatan butuh senjata. Yang jelas semua kita pengen sehat. Sehat itu meliputi 5 hal. Fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Lah ngono orang ngerti yok ben pokoke yes ngono aku seneng. Baleni melih. Durung. Sehat itu meliputi 5 hal. Fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance, 5 hal ini nggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu spiritual. Padahal itu faktor terpenting penunjang kesehatan. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural diperhatikan. Tapi spiritual sering dilupakan. Padahal itu faktor terpenting. Asal kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, dijamin sehat. Orang sakit apapun itu Bapak Ibu jamaah, kalau hatinya nggak diobati dulu, kalau hatinya nggak disembuhkan dulu, nggak mungkin bisa sembuh penyakitnya. Karena 75% penyakit itu sumbernya dari hati dan pikiran. Penyakit yang sebabnya keturunan genetik cuma 10%, maka nggak boleh takut berlebihan. Ada yang dideteksi, didiagnosa punya penyakit keturunan terus dikucilkan, nggak boleh. Bayangkan misalnya yang punya penyakit keturunan itu jenengan atau keluarga jenengan terus dikucilkan, gimana perasaannya? Arep besanane dibatalke gara-gara diprovokasi tanggane. "Mbak, jarine sampean arep njukuk mantu bocah kae to, Mbak?" "Ya iya, Dik, wong dinane ya wis dadi." "Batalke, Mbak. Sampean apa ora ngerti bapake bocah kuwi ngono kencing manis. Anake mesti kencing kecut kuwi, Mbak." Lah wong penyakit keturunan itu kansnya kemungkinannya cuma 10% kok. Ada orang yang dianggap punya penyakit keturunan, anaknya 10,
Kuwi sing nurun penyakitnya paling ming loro, sing 8 aman kok. Ngono lho. Lah penyakit karena makanan 15%. Ya ndak usah takut berlebihan. Wong wis lara kok keantara. Mangan ngene ra entuk, mangan ngene ra entuk, mangan ngene ra entuk. Aku kok ora setuju to. Wong wis lara kepengin mangan ngene ra entuk, kepengin mangan kuwi ra entuk. Kaya tambah ngenes. Ya malah parah penyakitnya. Rapopo sampean pangan, sing penting 1, jangan berlebihan. 2, rampung mangan, ora usah periksa. Konangan kok nek periksa kok. Yang ndak boleh itu berlebihan, gitu loh. Aslinya rapopo. Sing penting jangan berlebihan. Soal makan kalau mau manut resep Rasulullah dijamin nikmat dan sehat. Seperti apa? Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti sehat sampean. Lah sama Nora kok belum lapar wis mangan. No pengajian iki lho ambek mangan kae kudu ngireng kae lho kae. Ayo ngragas. Yang ngono kuwi sing gare penyakitan. Sekalinya mangan najan wis wareg ora mandek-mandek apa maneh pas enak. Kuwi sing gare gering. Bu. Terutama sing pun sepuh. Periksa ning dokter terus ora entuk mangan ngene, ora entuk mangan ngene. Mboten usah dibatasi. Wong sepuh malah butuh gizi. Sing penting aja akeh-akeh. Mesake yo. Wong sepuh iki gerang segere karek arang-arang. Arep mangan ngene ra